Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Faqala aidan innama bu'istu masalihul akhlaq. Bapak Ibu jemaah pengajian Ahad pagi RB Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama dan yang paling utama, tiada jemu, tiada bosan, kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat salam teriring tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas yang berkaitan dengan meniru, meneladani baginda Rasulullah SAW dalam segala hal kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki nabi, ya. Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah ini termasuk nabi dan rasul akhir zaman, ya. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'ah, yang diutus untuk semua manusia. Kemudian wa akhirul anbiya wa khatamul anbiya wa imamur rasul. Beliau adalah nabi akhir. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar ada orang bilang, saya itu dapat mimpi semalam, saya ditunjuk untuk jadi nabi, ya anggap saja yang ngomong wong mumet, ya wong mumet, rasa dilateni. Ya kalau waktu zaman Nabi orang ngaku nabi dibunuh, kalau sekarang kan nggak boleh, ya. Jadi mengingkari, ya ben wae sing waras. Nah, berarti nek kono ora menang aku ki nabi lho, ya sak karepmu. Sing penting awake dhewe sing waras ngalah, ya. Nah, dalam keimanan umat Islam itu harus percaya nggak ada nabi lagi dan tidak ada rasul lagi, ya. Kemudian apa yang dibawa Nabi? Ja'a bidinil Islam. Baginda Rasulullah membawa agama Islam, ya, membawa agama Islam.
alladzi la yaqbalullahu dinan yaumal qiyamah illa ghairuhu. Allah itu tidak akan pernah menerima agama lain ya sampai dengan hari kiamat besok. Jadi sekarang sampai hari kiamat besok nggak akan pernah menerima Allah. Ya. Makanya kalau nanti cari mantu itu apa, Bu? Barang dieman-eman metu. Ya ini Arab Anaiwo kan metu celengane. Dieman-eman toh. Sapi ini dibeleh gitu. Maka ada istilah mantu. Istilah mantu itu kan bahasa Jawa. Kalau di tempat kami Sumatera nggak ada mantu. Ya. Namanya apa? Menikahkan anak. Kalau di sini mantu. Mantu niku saka tembung barang deman-eman. Iya. Hah? Nah, kemudian kita lanjutkan. Agama yang dibawa Rasulullah itu agama yang sudah sempurna. Makanya dalam kitab suci kita itu ada kisah nabi-nabi dan rasul terdahulu. Kenapa? Menunjukkan kitab suci kita ini memang akhir dari penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Ya. Nah. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian wahwa min nasati sadati Quraisy. Rasulullah ini dari suku bangsa Quraisy. Jadi kalau bangsanya orang Arab tapi sukunya orang Quraisy. Kalau kita bangsanya Indonesia, sukunya macam-macam, ada Jawa, ada Sumatera, ada Batak, ya. Sumatera kan macam-macam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jawa juga macam-macam, Jawa Kudus, Jawa Ngapak, ya. Jogja aja berapa kabupaten? 5 ya. Kota, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo. 5. Itu saja punya ciri beda-beda, sama-sama Jawa. Kalau orang Gunung Kidul itu ketemu di Jakarta, ciri khas ngomongnya ngejo. Padahal udah S2 masih ngejo, Bu. Paham betul maksudnya ngejo? Ciri khas di antara selingan bicara mereka ada kata-kata ngejo. Kalau Kulon Progo ada ciri khasnya nyonggini. Hari. J. Ya. Kalau di Bantul dia nggak bisa bilang Bantul, Bu, Bantul. Angel Pak ngomong Bantul, angel Bantul. Nah, ada ciri khas. Ya. Nah, kalau bilang Demak nggak bisa Demak gitu ya. Nah, itu ciri khasnya. Nah, Nabi dipilih oleh Allah dari keturunan suku Quraisy, bangsanya bangsa Arab. Kalau ada orang sidik-sidik kok Arab, sidik-sidik kok Arab, pernah dengar ya? Bapak Ibu, mau kita suka atau tidak, yang jelas Allah memilih orang Arab, nabi-nabinya berasal dari orang Arab, dari suku-suku orang Arab. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata ketika dipelajari dan ditelaah, bahasa Arab itu bisa dikuasai oleh seluruh dunia. Bahasa Inggris ketika masuk ke Indonesia, apalagi masuk ke Jawa, orang Jawa pakai bahasa Inggris lucu. Ya, contoh 1, 2, 3. Ya. Ada logat-logat yang lucu. Tapi coba Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci, misalnya umroh atau haji. Saya dulu pernah bareng-bareng itu, ada orang Belanda, ada orang Inggris, ada orang Pakistan, Turki, ketemu tuh. Kita tadarus bareng sama Imam Sudes. Semuanya berawal one by one, satu persatu itu membaca surat Al-Fatihah.
Ternyata ketika mereka berbicara, bahasanya adalah bahasa masing-masing. Sing Londo ya basa Londo, sing Inggris ya basa, lah sing Jawa ya basa. Saya ditanya sama Imam Sudes, Mas Muk, sapa jenenge? Saya jawab, Ismi Subandi min Indonesia, Yogyakarta Al-Jawiyah. Ya. Paham tuh, Bu? Gampang kan bahasa Arab? Iya, Ibu bisa. Ya. Kadang-kadang ada orang bilang, belajar bahasa Arab ki angel. Kata siapa? Coba kamu tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tirake, Bu. Ini bahasa Arab apa bahasa Jawa? Lah gini iso. Berarti gampang kan? Ya. Bisa dikuasai Bapak Ibu. Pada semuanya membaca itu. Tapi ketika dia sudah ngomong sama temennya, ya pakai bahasa daerahnya masing. Nah itu, bedanya di situ. Nah maka kenapa Nabi dan Rasul dari Arab? Ya salah satu alasannya itu tadi. Ya, salah satu alasannya karena ternyata bahasa Arab ini bisa dan mampu dikuasai oleh negara-negara di luar Arab. Maka Nabi Rasul itu dari rumpunnya rumpun Arab semua. Ya, Nabi Ibrahim ini itu termasuk apa namanya? Wayatasilu nasabu bi Ismail. Jadi nasabnya itu bersambung dengan Nabi Ismail. Ya. Sementara kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nasabnya bersambung dengan Fatimah Az-Zahra. Fatimah itu siapa? Anaknya Rasul. Nah, nyambung itu. Nasabnya nyambung. Jadi, kalaupun kita, mohon maaf ya, di Muhammadiyah tidak ada istilah apa namanya? Habib gitu ya. Tetapi Ahmad Dahlan itu dia nasabnya benar-benar bersambung dengan Fatimah Az-Zahra. Termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi Kiai Hasyim itu masih tunggal mbah sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau ketemu ya biasa gitu ya. Nggak ada olo-oloan kunut, rono olo-oloan apa? Telulikur, nggak ada. Gitu ya. Ya udah, wong semuanya ada hujah, ada dalilnya kan begitu. Ini yang kadang-kadang satu komentar kunut tapi nggak pernah subuh. Kadang-kadang ada komentar apa namanya telulikur tapi rata mangkat tarweh, padahal itu. Nah, kemudian wa asrofa qabilatun bimakata. Jadi kabilahnya itu kabilah yang paling terhormat. Ada. Di Jogja ada kalau ditanya keturunan darah biru. Ya mboten. Senajan to nek disudet darah metu ya abang to. Tapi istilahnya apa darah biru. Wah, kayak saya terai Kanjeng Sultan, gitu. Lah nek saya ngaku terai Kanjeng Sultan kan nggak nyambung. Dari Sumatera kok ngaku terai Kanjeng Sultan. Kan nggak bisa. Katakan diangkat, nggak bisa Pak. Kalau diangkat tetap nggak bisa. Kenapa? Darahnya tidak mengalir. Ya. Kemudian berikutnya, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, ya, untuk apa? Dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 21, juz yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjallaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Lamnya itu sudah lam taukid, lamnya lam taukid, artinya menegaskan kesungguh-sungguhan. Qadnya masuk pada fi'il madhi kana yakunu kun. Ya. Laqad kana lakum. Ya. Estu kalau bahasa Jawanya. Apa estu? Nah, tenan. Karena telah ada lakum bagi kalian semua fi Rasulillahi pada pribadi Nabi. Pribadi siapa? Nabi.
Apa yang perlu kita tiru pribadi Nabi? Satu, uswatun hasanah. Nabi itu selalu memberikan memberikan uswah hasanah, contoh baik. Contoh apa? Baik. Contoh, saya marah sama santri. Ketika saya marah ngelempar piring sampai pecah. Bagus nggak? Nggak bagus, nggak boleh. Ya, walaupun marah, kita mintanya dalam keadaan tetap berucap yang baik, berperilaku. Nah, kan susah. Wong nek marah nesuki biasanya angel. Tapi kita minta supaya apa? Dianugerahkan dalam keadaan marah, ucapannya baik, perilakunya juga baik. Jangan mentang-mentang marah lempar piring, prang. Istrinya ngambil gelas, lempar gelas, prang. Lempar piring, lempar gelas. Kamu yang kirim, aku yang balas. Kowe mecahke piring, aku yo iso mas. Gelas canda, uncal nih. Nah, anaknya ngeliat, ya, niru nanti. Punya bojo podo, suami kok main tangan, apalagi depan anak. Besok dia laki-laki punya istri sama. Kenapa? Wis diulang saka cilik. Ya. Nah, Nabi tidak demikian. Ya. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari bangsamu sendiri. Apa maksud bangsamu sendiri? Hah? Bangsamu apa maksudnya? Pak Bu. Bangsamu apa maksudnya? Padha dene menungso, Kanjeng Nabi niku menungso awake dhewe ya. Nah, mila wong tiyang niku nek nikah, menungso ya karo menungso, ora mungkin kok wong putri nikah karo jaran. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Jadi di antara tanda kekuasaan Allah, khalaqakum, menjadikan, gitu, di antara kamu, min anfusikum, dari bangsamu sendiri, sama-sama manusia, azwaja, berpasang. Jadi kalau nikah laki sama laki, bener nggak? Salah, namanya apa? Homo. Kalau perempuan sama perempuan namanya lesbi. Kalau laki sama perempuan namanya hobi. Iya Bu. Kok ono rondo karo dudo, rondone pengen rapi meneh, dudone pengen rapi meneh, apa jawabannya? Hobi. Ya. Paham betul? Maka bolehnya nikahnya beda. Nah, telah datang kepadamu rasulun min anfusikum, dari bangsamu sendiri. Kita disuruh niru manusia. Kira-kira pas nggak? Ya pas, bener nggak? Bener. Lah kalau kita suruh niru jaran, ya salah. Kalau jaran suruh niru kita masih bisa. Ya. Pernah kan ngeliat gajah main bola suruh nendang, tendang, ya nggak? Tapi gajah belum pernah nyuruh manusia nendang bola. Oh, nggak disuruh nendang sendiri. Nah, jadi kalau ada orang bilang, nah iso ki pitik niru wedhus, ya nggak iso. Predikat posisinya nggak cocok. Long wedhus kok kon niru pitik, pitik niru wedhus. Sama dengan orang, maaf, membicarakan toleransi. Toleransi itu kan ada batasan. Ya, contoh. Kadang-kadang ada orang salam ditambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi selamat pagi, salam sejahtera. Ya, menurut saya tidak usah, cukup seperti dulu di era tahun 80-an, ya. Jadi kalau orang Islam jadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita harus lengkap, ya kalau saya bikin umpama, kita main ke kandang kambing lah. Kita ngelihat ono pitik mentangkring nong kandang wedhus. Wedhus menene pripun? Mbek. Nek pitik? Nah, kayak petok-petok kukuruyuk. Kira-kira nek pitik iki petok-petok kukuruyuk nang kandang wedhus, wedhus menine mbek, iki toleransi ra? Ya toleransi. Gitu. Jangan paksa pitik kon muni kaya wedhus, aja paksa wedhus kon muni kaya. Nah,
Paham ya? Paham betul? Itu toleransi, Pak. Nah, sekarang menurut saya sudah rontok kebablasan. Ya, lebihan. Ya sudah, cukup saja kita ngerti orang non muslim selamat pagi, udah. Kita ya nggak usah. Kalau kadang-kadang orang non muslim ngucap salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana, Bu? Alaikum. Selesai. Ya, alaikum sudah. Dulu kan pernah siapa Fatimah. Orang kafir mengucap assalamualaikum kata Nabi, waalaikumsalam laknatullah, waalaikum laknatullah. Ya. Untukmu laknat Allah, kata Nabi, ojo. Ucap saja alaikum gitu ya. Jangan alaikumussalam, alaikum atas kalian. Ya. Kalau mereka mengucapkan salam kepada kita. Nah, itu toleransi. Kemudian kita juga tidak disuruh niru malaikat. Ke binatang tidak, malaikat juga tidak. Kenapa Bapak Ibu? Beda materi. Malaikat dicipta dari nur, cahaya. Kita dicipta dari, gimana Bu ceritanya, dari tanah? Hah? Ayo. Katanya dari tanah. Saya kemarin ngisi ngaji tuh tanya. Ya. Bu, kita dicipta dari tanah, Ibu percaya? Kali kayaknya gitu ya. Nah, nggak pernah ngaji gitu, ketahuan. Ya. Manusia dicipta dari tanah. Ada yang mengatakan piye? Tanah dicukur, dikepel-kepel, ditiup. Mbahmu. Oleh penu, isa mau ngepel tanah ditiup tuh urip. Nggak bisa. Gimana caranya? Ibu pernah minum, Bu? Pernah minum, Bu? Air bening misalnya. Saya nggak bilang air putih ya. Air bening. Air bening itu sumbernya dari apa? Tanah. Ibu pernah makan daging? Daging sapi misalnya. Pernah ya? Ya. Sapi itu makan apa? Rumput tumbuh di mana? Iya. Ibu pernah makan pisang? Ya. Pisang tumbuhnya di mana pohonnya? Tanah. Ibu pernah makan ikan? Ya. Ikan hidupnya di mana? Air sumbernya dari mana? Nah, bapak kita makan, ibu kita makan, diproses, ya toh, menjadi apa? Sperma, ya kan? Nah, maka terjadilah kerjasama antara bapak dan ibu kita, jadilah kita. Jangan dibilang dari tanah cukup, dikepel-kepel, ditiup. Itu ya. Jadi prosesnya dari makan, dari saripati tanah. Kok ada yang beda-beda Pak? Ada yang black sweet, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang sawo mateng, ya toh? Nah, jawabnya kenapa beda-beda? Ya paling sederhana, ada tanahnya juga beda-beda. Tanah gunung, ya, tanah apa lagi? Tanah lempung gitu ya, tanah abang, ya, nah, tanah putih dan seterusnya, ya. Nah kemudian kita tidak disuruh niru siapa tadi? Malaikat. Kenapa? Beda materi. Malaikat dari cahaya, kita dari tanah. Kemudian apa? Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Lah kita sama Nabi aja bedanya dikit. Nabi sedikit makan, kita dikit-dikit. Nabi sedikit tidur, kita dikit-dikit. Nabi sedikit-sedikit sedekah, kita sedikit. Kan beda sedikit sama Nabi. Nggak banyak. Ya Bu ya? Iya. Nah terus malaikat sama duit nggak open, sama perempuan nggak tertarik. Lah kita normal. Cuman bedanya orang punya agama, ibu ngelihat orang ganteng, ibu cuman batin, masya Allah kok ganteng banget. Orang jauh, gantengnya. Orang mungkin kita mengungkapkan. Sama saya Bu, mulai ngaji dulu kok jamai wayu. Ya nggak mungkin, wayu tenan gue nggak mungkin. Dijaga Bapak Ibu. Ya, dijaga. Nah, beda manusia dengan malaikat. Ya, disposisinya tidak cocok, nggak sama. Posisinya tidak sama. Lalu, kalaupun kita disuruh niru manusia, nggak disuruh niru Superman. Niru siapa Bu? Pernah dengar film Superman? Yang susah itu kita niru meburnya. Ternyata lebih susah lagi niru dia pakai bajunya. Aku CD kok nang jobo. Superman kan pakai CD di luar. Ya Bu ya? Ya enggak? Nah, maka kata guru saya, ilmu itu seperti kita punya pakaian dalam.
Senajan larang le nganggo nang jero. Nek Superman kan kuali. Le nganggo nang. Lah iya kuwi sing mumet le niru. Mila ora kon niru malaikat, ora kon niru kewan, ora kon niru Superman. Tapi disuruh niru siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nah, kemudian disebutkan Muhammad itu manusia, ya. Tetapi apa? Basyarun lakal basyari. Muhammad itu manusia tidak seperti banyaknya manusia. Mungkin ibu masih susah bayangke. Piye to menungso kok ora kokean ora koyo menungso. Saya tanya, ada di sini Bapak Ibu guru? Ada yang jadi guru? Ada ya? Bapak Ibu punya murid ya? Iya. Di sekolah Bapak Ibu guru itu ada murid. Tapi ada murid yang tidak seperti kebanyakan murid. Sregep sinau, sekolah ratau telat, bajune rapi. Dia murid tapi tidak seperti kebanyakan. Paham ya maksud saya? Lah sami Muhammad itu manusia tapi tidak seperti kebanyakan. Beda. Kita tidur, Nabi tidur tapi hatinya tidak tidur. Lah kita tidur ngelantur. Ya. Ngelantur. Makanya kalau sholat Jumat itu tidur batal nggak? Nah, jadi tidur di sholat Jumat itu dalam keadaan duduk tidak batal. Tapi kalau sampai berbaring batal. Senajan gitu loh Ustaz. Kan ana tuh mau sholat Jumat itu ces, ngapunten nggih? Pernah Bu saya dapetin. Ya sing andinge yang ngampet gitu ya. Maka saya pesan para khotib. Khotib itu kalau naik ke mimbar jangan menina bobokan jamaahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Berapi-api kata Nabi ketika berkhutbah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu situ turu ora? Ora situ. Hadirin wal hadirat ora situ turu. Gimana? Itu khutbah Jumat itu nggak boleh sing santai selo nggak boleh. Ya, saya dari mulai pertama khutbah sampai sekarang karena ngerti Nabi itu kalau khutbah suaranya lantang, jarang saya khutbah kalem, keras, ben rano sing turu, kadang sing turu iso njegelek. Nah itu, susah dia mau tidur, apalagi pengerasnya bagus gitu ya. Udah, tapi kalau pengerasnya bagus, ngucapinnya Alhamdulillah. Nong kene iki rasane beda kayak Nina Bobo, rasanya gitu. Ya, nah jadi ternyata ada tekniknya juga. Terus apa? Khutbah itu nggak usah lama, cukup sampaikan satu ayat, satu hadis, disyarahi ala kadarnya, selesai. Apalagi masjid kita, masjid pinggir jalan raya, yang mampir musafir, mungkin ada yang mau naik pesawat keburu-buru, mungkin dia melanjutkan perjalanan yang masih jauh, gitu ya. Nah, maka kalau khutbah nggak usah lama-lama. Kalau mau lama-lama pengajian, ya boleh. Tapi kalau khutbah 15 menit itu udah bagus. Ya, orang bilang kultum kuliah 1 Mekah. Ya, orang kuliah 7 menit 1 Mekah ya. Kadang-kadang lupa berhenti gitu ya. Nah, apa tadi Bu? Muhammad itu manusia tidak seperti kebanyakan manusia. Tadi tidurnya Nabi tidak seperti kita ya Bu ya. Yang kedua, keringatnya Nabi wangi. Lah keringat kita kalau bahasanya badek gitu ya. Apek gitu ya. Nah, kalau kata apa? Teman-teman yang di Serang Banten tuh badek ambune kayak kue. Ya. Sirane gitu ya. Karena dulu saya sering ketemu teman-teman di pondok dulu waktu SMP itu ada teman dari Banten, ya, teman Banten. Masuk Jogja saya ketemu Purbalingga, Cilacap, terus satunya yang mirip-mirip tuh Wonosobo kan mirip-mirip, Nyonge gitu ya. Nah, yang lucu lagi tuh kalau dari teman dari Cilacap pulang, ditanya namanya Wahyu, ngomongnya juga logatnya kan mirip. Yuk, Kang Umar balik gak apa kowe? Nang katok hus saru dong mboten maksudnya lah iya neng nek dibosoke ra kepenak to nang katok
Paham betul maksudnya? Iya toh? Nah, ternyata itu kadang membawa gitu. Yang lucu lagi kalau dia seneng nekat, Bu. Pokoknya gelem ora gelem nyong I love you. Apa artinya? Pokoknya gelem ora gelem nyong I love you. Nah, dong orang. Itu namanya cinta nekat. Tuh kalau teman-teman gitu, ya. Jadi saya ketika di pondok ketemu ada yang dari Papua gitu ya, ada yang dari Banten gitu ya, ada yang dari Cilacap gitu ya. Akhirnya apa, saya bisa baca bahasa daerah macam-macam, walaupun daerah kelahiran saya di Sumatera Selatan. Bosok Jawa nggak sakit, mulanya ngunek-nguneknya belum ngerti. Ya, kita lanjut sampai mana tadi Bu? Nabi keringatnya wangi. Kalau kita, yang ketiga, ludah Nabi itu obat. Dan ludah kita virus. Ya, ludah kita apa? Virus. Mau tahu ceritanya? Abu Bakar bersama Rasulullah lari dari kejaran kafir Quraisy karena mau dibunuh. Larinya kemana? Ke Gua Sur. Bapak Ibu kalau ke Tanah Suci pasti dikenalkan. Ini namanya Gua Sur. Ya, dikenalkan. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, biar saya yang masuk dulu, tak bersihin. Dibersihin. Sudah hampir selesai, tangannya disentup kalajengking. Bengkak langsung Bu, kalajengking Arab. Ya Bu ya, kenapa kalajengking Arab? Kejadiannya di Arab masalahnya. Kalau di Panjatan namanya kalajengking. Nah iya gitu. Sambil ngampet keluar nyamperin kanjeng Nabi, ya Rasulullah, udah bersih aman masuk. Jalan bareng beriringan. Nabi lihat mukanya Abu Bakar tambah lama pucat, meringis-meringis, menahan sakit. Mabala ya Abu Bakar, ada apa Abu Bakar? Kamu malas ikut hijrah? Tidak ya Rasul. Kamu enggan meninggalkan harta bendamu dan keluargamu? Tidak ya Rasul. Atau kamu takut dikejar-kejar kafir Quraisy mau dibunuh? Tidak ya Rasul. Kenapa? Tanganku dientup kalajengking ya Rasul. Alah, kok nggak bilang dari tadi, kata Nabi. Saya tidak mau merepotkan Nabi. Sini, kata Nabi. Diminta tangannya, baca bismillah itu nih. Mari. Ane itu nih dewe. Jadi koreng. Ya. Nah, itulah bedanya Nabi sama kita. Belum lagi apa akhlak Nabi. Masya Allah. Akhlaknya Nabi itu luar biasa. Maka Nabi itu disebut manusia multidimensi. Apa maksudnya? Di hadapan musuh Nabi hebat. Di antara istri-istri Nabi hebat. Di antara para sahabat hebat. Di antara pasukan perang hebat Nabi. Lah kalau kita kan hebat kadang cuma di kantor. Bawaan sekantor dimarahin semua. Giliran istri pulang ngomel sekali diem. Kita kan kadang-kadang kalah sama istri ya Bu ya? Bu? Hah? Ibu termasuk istri menakut-nakuti suami, apa suami takut istri? Ya. Kadang-kadang kan begitu, ya. Bapaknya baru ngomong, "Wes menang." Langsung diem. Giliran di kantor semua diomelin. Nah, hebatnya cuma di kantor, di rumah enggak. Nabi berwibawa. Ya, di jalan berwibawa, di medan perang gitu ya. Maka kalau ada orang bilang, "Saya itu kan seorang pengusaha." Lah Nabi umur 9 tahun sudah berangkat ke Syria, negeri Syam, Pak. Zamannya belum ada besi terbang. Tahu besi terbang? Pesawat. Belum ada gerbong panjang, kereta api. Belum ada mobil listrik. Belum ada mobil bahan bakar bensin solar. Nabi sudah sampai ke sana. Kalau orang cerita masalah, aku pengusaha. Oh, saya seorang jenderal. Nabi mimpin perang. Perang Siffin, perang Badar, perang Khandaq. Nabi pimpin semua itu. Ya. Kalau ada orang bilang, lah saya ini seorang suami pemimpin. Lah Nabi, kurang apa istrinya 11. Tapi nggak usah ditiru Pak ya. Nah, kira-kira begitu. Karena bukan sunnah Nabi beristri lagi. Pilihan. Apa Bu? Iya, pilihan. Jadi kalau suami izin nikah lagi, kira-kira boleh nggak Bu? Yang mana bilang boleh? Suaminya ada nggak di sini? Ya? Wis rada bojo masalah gitu ya. Ya. Nah, jadi rata-rata perempuan itu, ibu-ibu, para istri itu, kalau suaminya nikah lagi nggak suka, tapi ibu paling suka dapat mahar mas kawin, ya nggak? Ya nggak? Tapi ibu paling nggak suka mas kawin lagi, paham?
Paham betul? Ibu suka dapat mahar mas kawin, betul? Iya, tapi ibu paling nggak suka kalau mas kawin lagi. Lah iya, bahasa Jawa itu luar biasa loh, Bu. Ya, jadi saya tuh akhirnya apa ya? Ternyata di Jawa itu luar biasa. Misalnya saya bilang saya tuh setuleki loh, Bu, setengah tua lemu kinu-kinu. Itu bahasa Jawa itu luar biasa. Di luar sana nggak ada, Bu. Di Sumatera pun nggak ada, Bu. Paling Sumatera banyak pantun gitu ya. Nah, jadi Nabi itu di mana-mana hebat, ya. Kalau ada orang bilang saya itu pemimpin rumah tangga, Nabi nggak kurang. Bahkan ada satu Nabi yang belum diakui kapasitasnya menjadi kepala rumah tangga. Siapa? Siapa, Bu? Nabi Isa. Nabi Isa tuh belum nikah, Bu. Nabi Isa belum nikah. Satu-satunya Nabi belum nikah Nabi Isa. Maka pengikutnya para pastor dia tidak nikah. Dianggap mengikuti ajarannya Nabi. Iya, Nabi Isa. Nabi Isa kan belum nikah. Ya. Lah kalau mereka punya paham ngikutin ajarannya Nabi Isa, nggak pada nikah. Terus kalau dalam Islam ada aturan nih, dadi ustadz kiai oleh rapi, aku terima rata dadi kiai, Bu. Lah wong dikai onderdil ra dinggo nggo apa kan gitu. Kan kita dikasih fitrah. Maka menikah itu bagian daripada fitrah, Bu. Ya, bagian daripada fitrah. Nah, Nabi nikah gitu ya. Kita niru bagaimana rumah tangganya Nabi. Ya, Nabi itu kalau ngasih hadiah ke istrinya beda-beda. Iki kei anting, ojo cerita yo. Kue tak kei sing paling apik. Karo bojo sini kue tak kei giwang. Ojo cerita, kue tak kei pelik-pelik, ojo cerita. Lah kalau emak-emak sekarang para istri rapat. Kue kei apa? Kue kei apa aku ini? Kok aku rapodo yo? Rame, mbok nom mbok tuwa. Ya. Nah, nek nom ra pedes ya, Bu ya. Nek mbok tua pedes. Pinter ibu-ibu. Ya, mbok nom pedes, mbok tua legi. Ya. Ya. Kita lanjut. Kemudian, nah, Nabi diutus untuk apa? Ilanas jami'an, kepada manusia. Ada dua. Dalam riwayat siapa? Imam Ahmad, innama bu'istu masalihul akhlak. Dalam riwayat Imam Baihaqi, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Ada dua, yang satu liutamima, yang satu masalihu. Bapak Ibu tolong dipahami. Kenapa ada dua? Saya diutus untuk menyempurnakan, saya diutus untuk memperbaiki. Apa bedanya? Kalau menyempurnakan itu sudah 80% selesai. Tapi kalau memperbaiki baru 20%. Contoh, ibu-ibu PKK, ini ada ibu-ibu PKK nggak? Ada? Ibu-ibu PKK ada? Kita gladi resik mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya. Kemudian ketika gladi resik didatangkan apa? Guru kesenian asli, gitu ya. Nggak cuman asal-asalan, nadanya, naik turunnya, gitu ya. Terus, wah kalau ini harus diperbaiki, ini total ini. Hafal syairnya. Tetapi baru 20% nilainya dibandingkan kesempurnaan nadanya, kapan tinggi, kapan ditarik, dan seterusnya. Ya. Sementara kalau menyempurnakan kurang nil. Makanya ada orang, ya apa yang diperbaiki? Total. Satu, perilaku dan pemahaman orang-orang Quraisy kala itu. Apa salah satunya? Seperti yang dianut oleh Umar bin Khattab. Mereka punya paham, kalau punya anak perempuan itu terhina. Maka oleh Umar, istrinya melahirkan anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Islam merubah. Maka setelah Islam diutus, datanglah agama paripurna. Namanya Islam. Disempurnakan semuanya. Maka diangkatlah derajat perempuan. Walaupun kadang-kadang perempuan kalau di madu nggak mau. Kalau di madu nggak mau diracun berarti, Bu ya. Ya. Nah, ada yang bilang, wah kalau dinikah lagi nggak mau gitu ya. Bu, kalau kita negatif thinking sih susah, tapi kalau positif thinking enak. Negatif thinking mikirannya susah gitu ya. Tapi kalau positif, ibu untung. Contoh, masak ada yang nemenin. Ya Bu ya. Ngomong capek gantian, bener nggak? Lagi males nggak mau ngelayani suami, tuh sama sono aja, gue libur dulu Mas.
Bener nggak? Lah kalau apa-apa ibu semua kan capek. Kasur ibu, sumur ibu, dapur ibu kan repot. Coba kalau punya dua, kan punya gantian. Ya nggak? Sepakat nggak Bu? Ngomong anak repot, gantian gitu ya. Makanya Ustadz tuh hari kan nambah gitu ya. Oh sana kiai, kalau saya kan Ustadz gitu ya. Hah? Enggak Pak. Karena istri saya punya syarat 4 Pak. Nah syarat yang 2 terakhir nggak bisa. 1 carilah yang lebih pinter, oke. Cari yang lebih kaya, oke. Cari yang lebih tua, nggak jadi. Cari yang lebih jelek, soyora. Ya udah. Nah Bu ya, jadi kalau suaminya pamit, syaratnya berapa Bu? 1. Nah lebih pinter. Cari dulu yang manis-manis Bu. Ya, 2. Lebih kaya. Nah, baru yang mulai ketiga nih. Lebih tua, lebih, nah udah, biasanya nggak jadi suaminya. Iya Mas, aku ikhlas loh Mas, nggak usah pakai sepandang. Awas lu nek rapi meneh, aku bali wae, ora usah nangis, santai saja. Ngerti? Arep rapi meneh oleh Mas, syaratnya mung 4. Ngerti? Kita lanjut. Nah, lalu gimana Bu? Oh dituturi. Lah ya tak ajari toh Bu, bagus ngajarinya toh. Nah, akhirnya apa? Perempuan dimuliakan. Sampai satu saat Nabi beri nasihat sama sahabat, ya, berbaktilah pertama kepada ummuka. Berapa? Siapa Bu? Sumaman ya Rasulullah ummuka. Berapa kali? 2 kali. Sumaman ya Rasulullah ummuka. Berapa kali berarti? Sumaman ya Rasulullah abaka. Bayangkan nama ibu disebut 3 kali. Nama bapak 1 kali. Pikir baik-baik, 3 ibu 1 bapak. Ya paham Bu? Paham betul? Nama ibu disebut 3 kali. Nama bapak 1 kali. Pikirkan 3 ibu 1 bapak. Bakti sama siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. 3 ibu 1. Ini tafsirnya beda Bu. Ya, ya, iya. Maksudnya supaya kedinginan nggak dingin ya Bu ya. Ya, ini cuman guyon saja Bu. Nah, orang nuturi, bapaknya seneng juga. Kita lanjut. Jadi derajat wanita diangkat. Lalu apalagi yang disempurnakan oleh Nabi? Yakni akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau sakit, ya Allah sembuhkan sakit saya, angkat penyakit saya, betul? Ya. Terus ketika Allah panggil hayya 'alus shalah, kita masih tar dulu, nanggung, nyucinya dikit lagi. LPP gabah durung? Nah, dilo meneh gitu ya. Dilo meneh teko daya, ngobrol meneh. Suwe daya lunga, anake ndelok terkenang warung, ya durung salat. Wis mepet jam 5, sik ya Le, mama tak salat sik. Kula takon, sing nyeluk hayya 'ala salat niku sinten? Ayo padha salat, sing nyeluk Gusti Allah. Yo awake dhewe ndonga. Berarti awake dhewe nek cara kasare nyeluk Gusti Allah, njaluk, ya Allah paringi kula sehat. Nek Gusti Allah genten kondo matur, lah kowe tak dawuhi salat wira gelem kok, gene kowe nek nyuwun kok kudu. Kok njaluk gek dikabulke. Kira-kira memper mboten niki? Nah. Gitu? Nah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi awake dhewe niku ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan ngaku kenal Jokowi, kenal mboten karo Jokowi? Jenengan ngerti mboten nek karo Jokowi? Ngerti to? Nek Jokowi takoni karo jenengan kenal mboten? Lah iya jenengan ngaku niku presiden kula. Presiden jenengan mboten? Nggih. Lah iya. Ya toh jenengan ngaku nek kono urung mesti ngakoni jenengan kuwi kenal. Ya toh? Lah padha awake dhewe ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad ning ora tau selawat. Ya toh? Selawat niku luar biasa. Dalam hadis kursi,
Wong sing salawat pisan wae Gusti Allah le bales ping 10. Ping 10 salawat ping 100. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sampai berapa kali? Minimal 10 kali. Itu 100 kali kita dapat 10 kali lipat. Ya. Lipatannya 10 kali 10 Allah membalas. Ya. Nah, turah-turah, ya. Bakti kemudian sama siapa kita? Akhlaknya kepada orang tua. Ya. Kadang-kadang itu kita sama orang tua kita tuh nganggap seperti sahabat saja. Boleh, tapi kadang kebablasan. Gitu. Keguyon kadang kebablasan, nggak boleh. Contoh, dulu mungkin era Bapak Ibu ngalami kayak saya. Kalau kita mau makan, selalu dibilang, bapakmu sisih kisih, betul? Bener nggak? Anak sekarang beda, makan dhisik wong tuane turane. Ya nggak? Loh bener Pak. Kadang-kadang karek bekasnya regetok. Ki mau masak apa nduk? Masak iki lah kesentek. Aku mau tak pangan karang enak ya aku tanduk bola-bali. Bapak yo apian. Alhamdulillah kue gelem mangan nek ra mangan bapak mah susah. Nah, apa ya Ibu ya? Tapi dari segi etika adabnya kurang baik. Kalau mau itu banyak kita mau makan, mau macam-macam banyak, tapi harus dikendalikan. Jadi ada ungkapan, makanlah karena lapar perutmu, jangan engkau makan karena lapar matamu. Kenapa? Nek lapar mata itu apa-apa pengen. Gimana? Iya, apa-apa pengen. Wis ngerti asam urat, yo seneng jeronan. Enak kenapa? Laparnya mata. Nek awake dhewe mikir ke penyakit, orang bakal gelem. Gimana? Nah, makanya makanlah karena lapar perutmu, jangan engkau makan karena lapar matamu. Mata kita lihat apa-apa tuh pengen semua. Ya. Berikutnya, akhlak kepada orang yang lebih tua. Bisa pakde kita, bisa tetangga kita dan seterusnya. Ya. Jangan sampai kita nggak punya sopan santun sama orang tua itu, menghormati, mengajarkan ke anak-anak kita. Kadang-kadang itu sekarang itu beda. Makanya saya bilang anak itu dalam Quran ada 4, zuyina, fitnah, kemudian aduun, yang ketiga, keempat kurota ayun. Kalau zuyina itu gede, bagus, ganteng. Tapi kalau sama bapak ibunya, bapaknya datang, halo bro, ya. Bapaknya nggak ngucap salam, assalamualaikum, salaman mau berangkat sekolah, cium tangan orang tuanya, minta berkah, ya. Berkah itu apa sih? Doa, Bu, ya, doa. Tapi segitunya anak itu kalau nesu sama kita, berangkat sekolah pelencing lungo, ra pamit, ada nggak? Ayo nek lagi nesu wong tuane ra golek ngerti-ngerti, wis mangkat dimasake ora ditampa mangkat. Mergo napa? Njaluk ganti HP ra ditu. Kok sak nyet awake dhewe mbiyen ra tau ya Bu ya. Njaluk HP dikoki gebuk, ngaret sik kono. Oh saiki beda. Gitu. Nah, anak-anak sekarang beda. Makan telur enak banget zaman kita, saiki dimasakin ndok meneh. Gimana? Lah iya. Bergeser zamannya, ya. Nah, menghormati yang lebih tua. Lalu apa? Menghormati dengan teman sebaya saumur. Ya saumur kena ning ojo kok kebablasan le geguyon, jangan sampai. Menghormati yang di bawah kita sebagai kakak, sebagai orang tua, ya, sebagai tokoh masyarakat harus punya sifat asah asih asuh. Ada remaja masjid kok dia ketorone sregep nang masjid sekali-sekali waya adzan kuwi aja awake dhewe sing nekel. Le, adzan ya le. Aku suarane rontok gerok, padahal niku ngetes piye suarane. Nah, aku ki rondo ora kepenak nek adzan. Lah jenengan adzan yo tak ngrungokke. Adzan, sesuk teko sing liya dijawil. Wingi kancamu wis adzan le, kowe gantian yo. Ben apa? Dia merasakan diwongke. Nah, dia apa? Ya. Ono anake tanggane dhewe secara ekonomi di bawah kita. Neng Bali saka pondok, awake dhewe tokoh, biasa dadi imam. Sing saka pondok digaru, "Le, ayo jenengan sing imami." "Mboten Pak, Warjo."
ilmu iki kudu dipraktek nih. Nah, begitu. Memberikan apa? Kesempatan. Kenapa? Biasanya kambil kuwi sing dhisik gogrok, sing bluluk, degan, napa sing tuwa? Sing cetha niku oke-oke degan luwih dhisik. Mergo didol. Bangane adol kambil luwih larang adol degan, gitu. Nah. Hah? Oh, saya tipis ya Bu ya. Lah iya. Jadi nanti diberi kesempatan. Ketorane wah sampai dikasih kesempatan biar dia tampil, ben merasa diorangkan. Bu, jujur dulu saya itu nek nong masjid waktu SMP Bu, sudah seneng ke masjid. Itu sama takmir masjidnya, bisa azan enggak Mas gitu ya. Dek, kalau Sumatera Dek ya. Dek bisa azan Dek. Bisa wae. Wae itu Pak D gitu ya. Baradzan niku kula bali diamplopi 30.000. Cerita kali kanca kula, wah aku ingin adzan kayak duit. Wow, kancaku do melu. Do mangkat. Sidane dindum sing magrib sapa, zuhur sapa, nah nek adzan subuh sing gedhe. 45.000. Nah, mergo napa? Ra kabeh iso menyat subuh. Tapi bagus itu menjadi motivasi. Yang dikeluarkan uang siapa? Takmir masjid. Uang takmir aja ngendep, dimotivasi anak-anak muda SMP itu ayo datang ke masjid. Do seneng ngaji walaupun berawal dikei duit. Gandeng ngerti ngilmune lagi ditambahi betul kan niat nang masjid kuwi ora krana liya-liyane ning krana Gusti. Nah, mulai dilorot transporte ngono carane kuwi teori dakwahe ngaten nggih. Nggih. Terakhir akhlak kepada hewan lingkungan alam semesta. Jadi jangan sampai membersihkan rumah membuang sampah di tempat orang lain. Kan nonton niku tiang niku nggawa sampah ning nguncalke nggone wong nonton nggih. Dia nggak punya akhlak, nggak boleh ya. Jadi buang sampah di tempat kita sendiri, kecuali di tempat sampah resmi begitu. Nggih. Saking kula cekap semonten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.